Kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas syarah kitab Al-Ajrumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada awal dari bab marfu'atul asma. Silakan dibuka babu marfu'atil asma. Babu qala al-muallif rahimahullah syarih rahimahullahu taala, babu marfu'atil asma'i, bab tentang isim-isim yang marfu'. Ini idhofah namun maknanya mengandung na'at man'ut sifat. Marfu'atul asma terjemahnya isim yang marfu. Babu marfu'atil asma, bab tentang isim yang marfu. Hadza min babi idhofati syai'i ila jinsihi. Perhatikan, bab ini merupakan, kalau kita lihat pada judulnya, marfu'atul asma atau marfu'atil asma, ini merupakan min babi idhofati, dalam rangka idhofati syai'i ila jinsihi, yaitu menyandarkan asy' itu lafaz marfu'at ila jinsihi, kepada isim jenisnya. Apa itu isim jenis? Isim jenis itu isim yang memiliki anggota-anggota dalam jenisnya. Misalkan, al-kalimah dibagi 3. Isim, fi'il, dan huruf. Maka isim ini jenis yang pertama dari al-kalimah. Sudah? Kemudian fi'il merupakan jenis yang kedua dari kalimah. Huruf jenis yang ketiga dari kalimah. Maka isim itu klasifikasinya jenis. Kalau kita dulu belajar biologi, ada apa istilahnya? Kingdom, classes, kelas, apalagi divisi dan seterusnya sampai ke spesies. Nah, maka jinsi ini levelnya, yaitu isim itu levelnya di jenis. Nah, kalau marfu'at itu anggotanya. Baik, karena isim nanti ada marfu'at, ada mansubat, ada majrur, ya kan? Paham? Jadi menyandarkan asy' marfu'at kepada jenisnya, kepada induknya. Al-marfu'at ini anggota, menyandarkan anggota pada apa? Pada kelasnya. Yakni al-marfu'ati minal asma, yaitu isim-isim marfu' atau isim-isim marfu'. Saya ulangi, marfu'atu minal asma yaitu isim-isim yang marfu'. Wahiyya sab'atun, ada 7 macam isim yang marfu'. Kemudian Syekh membahas mengenai dari mana asalnya 7 yang marfu' ini. Litatabu'i wal istiqra'i, maka 7 isim yang marfu' diambil dari tatabu'i wal istiqra'i, dari penelitian dan dari pengkajian para ulama. Lianna ulama al-lughati al-arabiyyati, karena ulama bahasa Arab ijtahadu ijtihadan. Mereka benar-benar bersungguh-sungguh, azimah, dengan kesungguhan yang besar, wa masyayamshi, berjalan. Dan mereka berjalan menelusuri fil barori jamak dari bariyah. Bariyatun mufradnya, artinya manusia, penduduk. Wal fayafi jamak dari faifa'u. Faifa'u artinya dataran yang luas, kawasan. Mereka berjalan menelusuri di tengah-tengah penduduk. Mereka menelusuri pedalaman pemukiman penduduk. Wa fi kulli makanin, dan seluruh tempat mereka telusuri. Yattataba'una ittaba'a yattabi'u. Saya ulangi. Ini wazannya tafa'ala yatafa'alu, Tafa'ala yatafa'al. Berarti yattataba'una. Dan mereka para ulama yattataba'una al-a'rabiyya. Mereka mengkaji bahasanya orang Arab. Min ahlil Arabi, dari kalangan ahli Arabnya, bukan orang Arab yang tidak fasih, bukan, tapi orang Arab dari kalangan ahlinya. Siapa mereka? Di antaranya orang Arab Badui. Mereka ahli berbahasa Arab yang fasih. Liyakhudhu anhu mas'alatan, untuk memperoleh berbagai permasalahan, untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan dalam bahasa Arab, min masailil lughati, dari bahasa Arab. Tattabi'u, mereka mengkaji al-marfu'ati, bahwasanya isim-isim yang marfu itu al-marfu'ati minal asma, terjemahkan saja isim yang marfu itu. Fawajadu, mereka mendapati
bahwasanya isim yang marfu itu la takhruju an sab'ati asya'a faqat. Tidak keluar dari jumlah yang 7. Artinya cuma 7 macam dari isim yang marfu. Apa saja isim yang marfu? Anda bacakan dulu, lihat di bawahnya. Al-marfu'atu sab'atun. Ini matannya ya. Ya, isim marfu ada 7, wahiyya al-fa'ilu, yang pertama fa'il, subjek. Yang kedua, naibul fa'il dengan nama lain, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul bih yang tidak dimunculkan fa'ilnya. Maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya. Taib, namanya naibul fa'il. Wal mubtada'u, yang ketiga mubtada, wa khabaruhu, yang keempat khabar, yang kelima was ismi, isim kana dan saudari-saudarinya, yang ketujuh khabar inna. Saya ulangi, berapa tadi? Fa'il pertama, kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, keempat khabar, kelima isim kana, keenam khabar inna, ketujuh tabi ya. Taib. Benar ya, tujuhnya tabi lil marfu. Ya, nanti ada na'at ya disebutnya, wa huwa arba'atu asya'a, ada 4 macam dari tabi, yaitu na'at, ada atof, ada taukid, dan ada badal. Nanti kita bahas satu persatu. Pensarah mengatakan wa tafsiluha 'ala nahwi atali, maka berikut ini adalah perinciannya. Ya, di berikutnya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk bab yang pertama, yaitu bab fa'il dari isim-isim yang marfu. Isim marfu yang pertama. Babul fa'ili. Babul fa'ili, isim marfu yang pertama adalah subjek atau fa'il. Lihat, ini definisinya agak sulit dicerna. Perhatikan. Al-fa'ilu fil lughati, secara bahasa, fa'il itu adalah man qama bihi al-fi'lu, yaitu setiap lafadz yang dapat diterangkan oleh fi'ilnya. Dapat diterangkan oleh fi'ilnya. Kenapa diterjemahkan demikian? Karena kalau terjemahan letterlet susah dicerna. Man, yaitu siapa saja, siapa, koma, berdiri dengannya fi'il. Coba, kira-kira paham nggak? Bingung, malah bingung nanti ya. Maka terjemahkan secara luas yang kita bisa pahami adalah fa'il secara bahasa adalah setiap lafadz, yaitu bisa nama orang nanti contohnya, yaitu yang dapat diterangkan oleh fi'ilnya. Fi'il ini bisa menerangkan. Fa idza qultu, jika aku katakan Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri, fa huwa fil lughati fa'ilun, maka secara bahasa Zaid itu apa? Fa'il. Padahal tidak ada fi'il di situ. Pokoknya bisa dijelaskan dengan makna fi'ilnya. Saya ulangi terjemahnya tadi, man qama bihi al-fi'lu, bisa diterangkan, dijelaskan oleh makna fi'il. Ya, secara logo ini artinya definisi yang lebih umum, lebih luas definisi fa'il. Setiap lafadz yang bisa diterangkan oleh makna fi'ilnya, sehingga tidak harus berupa fi'il. Contohnya di sini Zaidun qaimun, maka qaim ini bukan fi'il, tapi mengandung makna fi'il. Taib, Zaid itu berdiri, bukan Zaid yang berdiri. Di sini tetap apa? Zaid yang mubtada, qaimunnya khabar. Jelas? Taib. Fa huwa fil lughatil fa'ilun, maka secara bahasa ya Zaid di situ adalah fa'ilnya bagi qaimun. Kemudian wa idza qulta Zaidun mayitun, fa Zaidun fa'ilun, maka pada kalimat Zaid itu adalah mayit. Zaid itu mayit, jenazah. Ya, orangnya mati. Fa Zaidun fa'ilun, maka Zaid itu fa'il. Ya. Kenapa? Ya pokoknya bisa diterangkan itu saja oleh mayit, mati, kematian, mengalami kematian. Baik. Memiliki makna fi'ilnya, kata kerja. Seakan-akan kita katakan mata Zaidun. Kalau mata memang fi'il madhi, mata yamutu. Baik. Namun di sini diganti dengan mayitun, itu masdarnya. Baik. Kemudian li'annal fa'ila fil lughati a'ammu minal fa'ili fil istilahi. Karena yang namanya definisi fa'il secara bahasa itu lebih luas, lebih umum dibandingkan definisi secara istilah. Namun yang kita pakai dalam istilah nahwu tentu definisi secara istilah. Apa itu? Nanti sebutkan setelahnya. Fal fa'ilu fil lughati, maka fa'il secara bahasa kullu man qama bihi al fi'lu, setiap kata, setiap lafaz yang dapat diterangkan dengan makna fiilnya, sawaun kana mubtadaun, baik itu mubtada ataupun fa'il ataupun isim kana atau isim ina. Amma fil istilahi faqala, adapun secara istilah definisi fa'il secara istilah,
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ajurum dalam matan Ajurumnya, al-fa'ilu huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Yaitu fi'il adalah isim marfu' yang disebutkan, yang terdapat sebelumnya itu ada fi'il maklumnya. Setiap isim marfu, ya, sebelumnya ada fi'il maklum. Di situ fi'luhu maksudnya fi'il maklum. Karena kalau fi'il majhul nanti bukan fa'il jadinya, tapi jadinya apa? Naibul fa'il. Taib. Kemudian pensarah mengatakan, al-ismu, maka isim itu. Kenapa disebut isim oleh Ibnu Ajurum? Kharaja bihi al-fi'lu wal harfu, supaya mengeluarkan, mengecualikan fi'il dan huruf. Karena fa'il enggak mungkin huruf, fa'il enggak mungkin berupa fi'il. Al-marfu'u, sedangkan istilah marfu' yang disebutkan Ibnu Ajurum dalam definisi fa'il adalah kharaja bihi al-mansubu wal majruru fala yakunani fa'ilan. Ya, dikeluarkan, ya, sehingga dapat dikeluarkan, ya, lafadz yang mansub dan majrur, ya, fala yakunani fa'ilan, sehingga keduanya tidak bisa menjadi fa'il. Mansub, isim majrur enggak bisa sebagai fa'il, harus marfu'. Kemudian disebutkan dalam definisi Ibnu Ajurum, al-madhkuru qablahu fi'luhu, artinya apa? Kharaja bihi ma dzukira ba'dahu fi'luhu fala yakunu fa'ilan. Dikeluarkan, dikecualikan, ya, setiap lafadz yang dikecualikan dari definisi fa'il menurut Ibnu Ajurum adalah setiap lafadz yang disebutkan dalam kalimat setelah ba'dahu fi'luhu, fi'ilnya terletak setelahnya. Ini bukan wa fala yakunu fa'ilan, bukan fa'il kalau fi'ilnya terletak setelah fa'il. Subjek terletak setelah predikat dalam bahasa Arab itu sahih. Itulah kondisi asalnya. Tapi dalam bahasa Arab kalau subjek duluan baru kemudian predikat, SP, ya ini salah. Maka S-nya di situ bukan fa'il nanti, jadinya mubtada. Contohnya kita lebih jelas, lihat contohnya. Fa'in qulta, contohnya jika engkau mengatakan Zaidun qadima, Zaid datang. Nah, lam yakun Zaidun fa'ilan, maka Zaidnya di sini bukan fa'il, tapi mubtada. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah yaitu qadima. Wa idza qultu qadima Zaidun, tapi kalau kamu bilang qadima Zaidun, Zaid datang, soro Zaidun fa'ilan, barulah Zaidnya menjadi fa'il. Kenapa? Karena Z-nya syaratnya kalau mau jadi fa'il harus terletak setelah fi'il maklumnya. Jelas? Sehingga susunan SPOK dalam bahasa Arab itu PSOK, bukan SPOK. Li'annahu fil awwali lam yudhkar qablahu fi'luhu wa tsani dzukira qablahu fi'luhu, karena yang namanya, ya, fa'il itu fil awwali lam yuzkar qablahu fi'luhu wa tsani dzukira qablahu fi'luhu. Perhatikan sini perbedaannya. Yang pertama tadi tidak disebutkan sebelumnya fi'ilnya, maksudnya apa? Li'annahu fil awwali lam yuzkar qablahu fi'luhu. Pada kalimat yang pertama tadi Zaidun qadima tidak disebutkan, enggak ada fi'ilnya, sebelumnya enggak ada, cuma adanya setelahnya, maka bukan fa'il. Wasani, sedangkan kalimat yang kedua qadima Zaidun tadi dzukira qablahu fi'luhu, disebutkan fi'ilnya, fi'il maklumnya ada sebelum fa'ilnya yaitu Zaid terletak setelah qadima. Jelas insyaallah? Ya, ana bacakan dulu. Idza qulta yadhhabu yaqumu fa'ilun, jika ada kalimat kau katakan yadhhabu yaqumu, ya, yadhhabu yaqumu, dia pergi, dia berdiri. Yaqumu fa'ilun, apakah fa'ilunnya yaqumunya bisa jadi fa'il? Jawabannya la, tidak. Limadza? Kenapa? Karena li'annaha laisat isman, karena yaqumu bukan isim. Ya. Orang yang berdiri itu pergi, enggak gitu cara nulisnya. Kalau mau yadhabu misalkan qaimun gitu, baru masih boleh. Kemudian yadhabu ila suqi, dia pergi ke pasar. Maka ila di sini bukan berarti karena terletak setelah fi'il maklum maka menjadi fa'il, bukan seperti itu maksudnya. Apakah ila itu fa'il pada kalimat yadhabu ila suqi? Jawabannya la, bukan. Li'annaha laisat isman, dia bukan isim. Kenapa? Karena huruf, ya. Idza qulta akala Zaida,
ya Zaid makan, tapi Zaidnya tidak marfu. La naqulu Zaidan fa'ilun. Kita katakan ini bukan fa'il. Li'annahu mansubun, karena Zaidan di situ mansub. Syaratnya fa'il itu apa? Marfu. Zaidun qadima, laisa fa'ilan juga bukan fa'il. Li'annal fi'la mutaqaddimun anhu. Harusnya kata kerja itu, fi'il itu terletak mendahului fa'ilnya, subjeknya. Wa huwa ala qismain, ada dua macam fa'il, yaitu zahir dan mudmar. Mudmar itu artinya domir. Kalau zahir artinya fa'il yang berupa bukan kata ganti, mudmar artinya fa'ilnya berupa kata ganti. Kita lihat, ini masih Anda bacakan matanya dulu. Fa zahiru, fa'il yang berupa isim zahir, nahwu qaulika, contohnya qama Zaidun, yaqumu Zaidun. Nanti akan jelaskan, Anda bacakan dulu. Zaid telah berdiri, yaqumu Zaidun, Zaid sedang berdiri, qama Zaidani, dua orang Zaid telah berdiri, wa yaqumu Zaidani, dua orang Zaid sedang berdiri, wa qama Zaiduna, banyak orang bernama Zaid telah berdiri, wa yaqumu Zaiduna, banyak orang Zaid bernama Zaid sedang berdiri, wa qamar rijalu, banyak laki-laki telah berdiri, wa yaqumu rijalu, banyak laki-laki sedang berdiri, wa qamat Hindun, seorang wanita bernama Hindun telah berdiri, wa taqumu Hindun, seorang wanita bernama Hindun sedang berdiri, wa qamatil Hindani, dua Hindun telah berdiri, wa taqumul Hindani, dua Hindun sedang berdiri, wa qamatil Hindati, banyak Hindun telah berdiri, wa taqumul Hindatu, banyak Hindun sedang berdiri. Ini Hindat jamak muannas salim dari Hindun. Wa qamatil Hunudu, wa taqumul Hunudu. Qamat di situ madi, berarti banyak Hindun telah berdiri, wa taqumul Hunudu, banyak Hindun ya sedang berdiri. Ini hunud jamak taksir dari Hindun. Jadi nama perempuan bisa dijamakkan jadi dua. Bisa jamak taksir, bisa jamak muannas salim. Contoh yang lain misalkan Zainab, nanti bisa Zainabatu, bisa juga apa? Bisa juga apa? Zayanibu. Zayanib jamak taksirnya. Banyak orang bernama Zainab. Wa qama akhuka, saudara laki-lakimu telah berdiri, ini pakainya asmaul khamsah fa'ilnya. Wa yaqumu akhuka, maka saudara laki-lakimu sedang berdiri. Qama gulami, ini bentuknya isim mufrad, gulam bertemu ya mutakallim, yaitu gulami qama gulami, anakku telah berdiri, wa yaqumu gulami, anakku sedang berdiri, wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Nah, barulah dibahas satu persatu dari masing-masing contoh tersebut. Jazahullahu khairan aksara minal amsilati. Ini perhatikan. Syekh Utsaimin menjelaskan, mengatakan semoga Allah membalasnya, yaitu siapa? Membalas kebaikan kepada siapa? Ibnu Ajurum. Kenapa? Aksara minal amsilati, karena Ibnu Ajurum telah memberikan banyak contoh pada kasus fa'il ini. Walaupun sebenarnya di bab-bab yang lain Ibnu Ajurum tidak memberikan banyak contoh. Tapi di kasus fa'il ini beliau berikan banyak sekali contohnya. Sampai berapa baris itu tentang fa'il berupa zahir. Li'annal kitaba limubtadi. Kenapa beliau lakukan ini? Karena kitab Jamu Ajurumiyah ini merupakan lil mubtadi, ditujukan untuk pemula. Wal mubtadi'u kullama aksarta 'alaihi minal amsilati, rasakhta al-ilma fi qalbihi, yaitu orang yang pemula, pelajar pemula itu biasanya kullama, semakin ya pengajarnya memberikan banyak contoh, rasakhta, maka engkau akan memperkuat ilmu pada hatinya. Ya, pengajar yang memberikan banyak contoh biasanya itu akan memperkuat ya kemapanan ilmu ingatan ya santrinya, di hati santrinya. Baik, kemudian kita bahas satu persatu. Disebutkan oleh Ibnu Ajurum qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Maka fa'ilnya adalah di situ Zaid dengan Zaid, ya. Maka fa'ilnya sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad. Baik. Al-fi'lu madi, sedangkan fi'ilnya ada dua. Ada fi'ilnya madi yaitu qama, ada fi'il yang mudhari yaitu yaqumu. Idan jika demikian, atal muallifu lana, yaitu Ibnu Ajurum membawakan kepada kami dua jenis binau'aini minal fi'li, dua jenis fi'il, wa nau'in wahidin minal fa'il, dan satu jenis fa'il. Fa'ilnya cuma satu, Zaidun, fi'ilnya dua, qama dan yaqumu. Jelas? Lanjut contoh berikutnya. Qama Zaidani yaqumu Zaidani. Ya, hadza musannan mudzakkarun. Ya, di sini fa'ilnya lihat isim musanna dan mudzakkar yaitu Zaidani.
Sama-sama isim musanna dan sama-sama mudzakkar. Wa atta binau'aini minal fi'li, dan Ibnu Ajurim membawakan dua jenis fi'il juga, yaitu madhi, yaitu qama, dan mudhari'nya yakum. Lanjut. Kaifa nuribu Zaidun, bagaimana kita mengi'rab Zaid? Al-jawabu fa'ilun, Zaid fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Zaid itu fa'il, dia marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah yang nampak pada akhirannya. Jelas ya? Lanjut, Az-Zaidani kita i'rab. Az-Zaidani pada kalimat qama Zaidani wa yakumu Zaidani, maka i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati. Nah, di situ dia fa'il marfu', tanda rafa'nya dengan alif. Ya, pada alifnya sebelum nunnya itu ada alif. Alif ini tanda pengganti niyabah. Dia sebagai tanda pengganti dari dhamma. Ketika tidak mampu diberi harokat dhamma sebagai tanda i'rab, maka diganti dengan tanda-tanda i'rab yang lain. Sebagaimana telah pernah kita bahas. Li'anna musli'annahu musannan, karena dia isi musanna sehingga tanda i'rabnya dengan apa? Dengan alif. Wa nunu, sedangkan huruf nunnya pada huruf terakhirnya ada zaidani, ada nunnya. Aiwadun anit tanwini fil ismil mufradi, dia sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Isim mufradnya apa? Zaidun. Nah, dun, unnya itu tanwinnya diganti dengan nun, ya, yang berharokat kasrah. Taib, jelas? Taib. Kemudian contoh berikutnya. Qama Zaiduna wa yakumu Zaiduna. Banyak laki-laki bernama Zaid telah berdiri dan banyak laki-laki bernama Zaid sedang berdiri. Hada jam'u mudzakkarin salimun. Ini contoh fa'ilnya, contoh jamak mudzakkar salim. Wal fi'lu, sedangkan fi'ilnya ada dua, kata kerjanya pakai fi'il madi dan juga fi'il mudhari. Madin wa mudhari'un. Az-Zaiduna, sedangkan Az-Zaiduna i'rabnya adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati. Dia sebagai fa'il marfu', tanda marfu'nya dengan wawu sebagai pengganti dari tanda utamanya yaitu dhammah. Tanda utama dari isim marfu' itu apa? Tanda utama i'rab marfu' apa? I'rab rafa' dhammah, berupa harokat dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Kenapa tanda i'rabnya dengan wawu? Karena dia jamak mudzakkar salim. Baik, lanjut sekarang jamak taksir. Wa qama ar-rijalu yaqumu rijalu. Sekarang fa'ilnya berupa jamak taksir. Hada jam'u taksirin. Rijal jamak dari apa? Rajul. Wa huwa yurfa'u bidhammati, dirafa dengan dhamma. Ya, rijalu. Fa'ata bil mufradi wal musanna wa jam'it taksiri wa jam'il mu'annas wa dzakari salimi. Itu salah ketik bagian cetakannya. Masih salah ditambahkan wa jam'il mudzakkari salimi, bukan wa jam'is salim. Dibawakanlah oleh penulis menyebutkan, Ibnu Ajurim menyebutkan fa'il itu bisa berupa isim mufrad, bisa musanna, bisa jamak taksir, bisa jamak mudzakkar salim, atabiha kullaha, dan beliau bawakan semua contoh-contohnya. Sehingga panjang sekali tadi sampai sekitar 5 baris ya. Jazahullahu khairan wa ghafara lahu, kata Ibnu Utsaimin kepada Ibnu Ajurim, semoga Allah membalas kebaikannya, ya, wa ghafara lahu, dan mengampuni beliau, yaitu Ibnu Ajurim. Sekarang contoh yang untuk perempuan. Wa qamat hindun wa taqumu hindun. Bada'na al-ana, sekarang kita mulai fil muannasi pada contoh fa'il yang muannas. Hindun mufradun, di situ hindunnya sebagai isim mufrad. Taib, muannasun, dan isim mufrad yang muannas, perempuan. Wal fi'lu, fi'ilnya ada dua, bisa madin bisa mudhari'. Taib. Kemudian wastafatna min qaulil mu'alifi, ya, kita coba cari faedah dari perkataan penulis Ibnu Ajurim, yaitu contoh yang muannas, qamat hindun wa qama zaidun. Nah, yang satu muannas, yang satu mudzakkar. Kita coba ambil faedah. Annal fi'la yu'annasu ma'al muannasi wa yudzakkaru ma'al mudzakkari. Maka faedahnya adalah kalau fi'ilnya itu dimuannaskan, maka fa'ilnya juga ikut muannas. Coba kebalik enggak? Annal fi'la yu'annasu ma'al muannasi wa yudzakkaru ma'al mudzakkari. Ya, intinya ya harus sama jenisnya. Ya, kalau mudzakkar sama-sama mudzakkar, kalau muannas sama-sama muannas antara fi'il dengan fa'il. Lanjut. Wa falau qulta qoma hindun, andaikan engkau berkata qoma hindun, tidak ada tak nisakinahnya, bukan qomat tapi qoma, maka lam yasihha, tidak boleh seperti ini, tidak bisa. Li annal fi'la la budda an yu'annasa ma'al muannasi, karena harus
Labudda artinya harus. Fi'il itu harus muannaskan beriringan dengan muannasnya fa'il, disertai dengan muannasnya si fa'ilnya. Contoh berikutnya, sekarang bentuk perempuan ganda. Qamatil hindani wa taqumul hindani. Dua orang bernama Hindun berdiri. Hadza musannan muannasun, maka fa'ilnya ini isim musanna ganda dan dia perempuan muannas. Wal fi'lu, sedangkan fi'il ada dua macam, madin dan mudhari'un. Kemudian sekarang fa'ilnya berupa muannas yang jamak. Qamatil hindatu wa taqumul hindatu. Maka ini jam'u muannasin salimun. Dia jamak muannas salim hindat. Banyak wanita bernama Hindun telah berdiri dan atau sedang berdiri. Yurfa'u bi dhammati, maka i'rabnya dirafa dengan dhammah. Apanya? Fa'ilnya, karena dia jamak muannas salim, rafa dengan dhammah. Qamatil hunudu wa taqumul hunudu. Sekarang ini jamak taksir. Hadza jam'u taksirin li Hindin, jamak taksir bagi Hindun, ya, karena nama perempuan yaitu bisa dijamakkan kedua jamak, bisa jamak muannas salim, bisa jamak taksir. Contohnya tadi apa? Zainab bisa jadi Zainabat, bisa jadi Zayanibu. Hal kullu hadhil amsilati tu'rabu bil harakati. Apakah semua contoh-contoh ini di'irab dengan harokat? Ya, apakah dengan harokat semua? Jawabannya la, tidak. Ba'duha bil harakati wa ba'duha bil hurufi. Ada yang sebagian dengan harokat tanda i'rabnya, ada yang sebagian i'rabnya dengan huruf. Apa contohnya? Contohnya wa jam'ul mudzakkari salimu wal musanna bil huruf. Contohnya jamak mudzakkar salim i'rabnya dengan huruf, wal musanna dan isim musanna juga i'rabnya dengan huruf. Dalilnya bahwasanya ada jamak mudzakkar salim dan ada isim musanna yang di'irab dengan huruf, sehingga tidak semuanya dengan harokat. Qala mu'alif mengatakan wa qama akhuka wa yaqumu akhuka. Hadza mufradun mudzakkarun. Ini isim mufrad, akhu di situ isim mufrad sebagai fa'il asmaul khamsah, dan dia mudzakkar lakinnahu minal asmail khamsati, karena dia sebagai asmaul khamsah yurfa'u bil wawi, maka dirafa'nya dengan wawu niyabatan anid dhammati, sebagai tanda pengganti dari dhammah, karena dhammah enggak bisa masuk tidak bisa jadi tanda i'rab bagi asmaul khamsah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, perhatikan berikutnya, sebelum memasuki bab yang berikutnya, kita selesaikan dulu. Qama gulami wa yaqumu gulami. Ini contoh yang juga menarik karena menggunakan isim yang dilekati ya mutakallim. Hadza lam yamurra. Murra yamurra, marra yamurru. Artinya melewati secara makna asalnya. Nanti marartu gitu, aku melewati. Ya, hadza lam yamurru alaina min qablu. Maksudnya apa? Contoh yang satu ini menggunakan gulami, yaitu isim mufrad tapi disandarkan ke yang mutakalim. Contoh yang satu ini yaitu gulami belum pernah disebutkan sebelumnya. Lam yamurra bahasa letterleknya tidak pernah lewat kepada kami di pelajaran sebelumnya. Kan enggak enak kalau terjemahnya tidak pernah lewat. Tapi contoh yang satu ini belum pernah disebutkan sebelumnya. Ya. Wa ya'ni bihi al-mudhafa ila ya'il mutakallimi, yaitu maksudnya dia gulam di situ diidhofahkan ke ya mutakallim, ya, ya yang bermakna kepemilikan saya. La budda an yakuna ma qabla ya'il mutakallimi maksuran, maka karena efek disandarkan ke ya mutakallim, la budda dia harus an yakuna ma qabla ya'il mutakallim maksuran, maka huruf sebelum ya mutakallimnya harus kasroh. Untuk apa kasroh? Li'anna ya al-mutakallimi la yunasibuhu illal kasrotu. Karena ya mutakallim itu harus cocoknya dengan apa? Disesuaikan dengan harokat kasroh. Pasangannya pasti kasroh. La yunasibuhu illal kasrotu, terjemah bahasa Indonesianya pasti kasroh. Karena tidak ada terjemahan dalam Indonesia, sebenarnya tidak ada ya, la plus ilah itu susunannya susah dalam bahasa Indonesia, ya. Kecuali kalimat tauhid, ya. Kalau kalimat tauhid memang seperti itu nasnya, la ilaha illallah. Tapi ini kan kalimat biasa. La yunasibuhu ilal kasratu, artinya apa? Ya mutakalim itu, ya, pasangannya harus kasroh sebelumnya. Sehingga bukan gulamui, bukan gulamai, tapi gulami, karena pasangannya kasroh. Baik, kaifa nu'ribuhu? Lalu bagaimana kita mengirabnya? Naqulu, kita jawab, kita i'rab, gulamun fa'ilun marfu'un. Gulam situ fa'il marfu' dengan dhammah muqaddarah. Kenapa dimuqaddarahkan?
Nah, jawabannya alama qabla ya mutakalimi. Kenapa dimuqaddarahkan tersembunyi di atas satu huruf sebelum huruf ya mutakalim? Ma di situ terjemahkan satu huruf, qabla ya mutakalimi sebelum huruf ya mutakalim, yaitu pada gulami huruf mimnya. Mana min zuhurihima atau mana min zuhuriha istighalul mahalli. Ya, tercegahnya munculnya harokat dhammah pada mim pada gulami di situ dikarenakan istighalul mahal. Sibuknya keadaan. Sibuknya di mana Ustaz? Kayaknya biasa-biasa aja, enggak sibuk. Maksudnya bukan sibuknya seperti sibuknya orang, tapi sibuknya kondisi huruf di sini. Ya. Kenapa kau sibuk? Ya, biharokatil munasibah, karena harus menyesuaikan pelafalan. Ya. Tadi misalkan ada yang mutakalim, maka enggak pas kalau dibaca gulamui. Itu berat, orang Arab mengucapkan seperti itu berat. Gulamai gitu. Itu orang Arab tidak bisa mengucapkan seperti itu. Ya, apa? Ada gulami karena mengikuti. Ya itu pasangannya apa? Ya sukun pasangannya kasr. Karena sibuk kondisinya lagi kondisi yang urgent. Maka enggak mau harus disesuaikan pelafalannya. Anwa'ul fa'ili al-mudmari, jenis fa'il berupa domir. Sebagaimana penulis mengatakan wal mudmaru ai ad-dhamir, mudmar itu artinya domir, kata ganti, ada 12 macam. Ada dorobtu, nah tu-nya itu yang domir. Dorobna, na-nya itu tanda domir untuk nahnu. Dorobtu tadi ana, dorobna nahnu. Dorobta anta, dorobti anti, dorobtuma antuma. Ini berlaku antuma yang mudzakar maupun yang muannas. Dorobtum, kemudian dorobtum antum, dorobtunna antunna, doroba itu huwa, ya dorobat itu hiya, doroba ini mudzakarnya dari huma. Nanti juga termasuk dari doroba ini dorobata masuk di sini. Doroba itu untuk mudzakarnya, dorobata untuk muannasnya. Wa dorobu itu domirhum, dorobna domirhunna. Sehingga totalnya ada 14. Ya, kalau untuk menyesuaikan dengan jumlah ya domir yang ditasrif pada tasrifan ilmu shorof ya. Pesara mengatakan Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaqulu rahimahullahu, Ibnu Ajurrum menyebutkan isna asyara, ada 12 macam domir. Wa dalilu tatabbu'u, dalilnya adalah penelitian, wal istiqra'u dan pengkajian. Ya, tatabi'u ittaba'a yattabi'u. Kalau ini fi'il, kalau tadi masdar, tatabbu' itu masdar dari tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tatabba'a yatatabba'u tatabbu'an. Kalau ini fi'il dia, fi'il mudhari. Ittaba'a yattabi'u. Kemudian diganti domir anta, ya, domir hiya, afwan. Karena fa'ilnya ini ulama jamak taksir itu dihukumi muannas sehingga pakainya tattabi'u ittaba'a yattabi'u. Tattabi'u ulama'un nahwi, ulama'un nahwu, para ulama nahwu mengkaji ad-dhamaira, dhamaira maf'ul bih di sini. Mengkaji domir itu ternyata fawajaduha, mereka para ulama nahwu mendapati la takhruju an isnai asyara dhamiran, tidak keluar yang namanya domir itu tidak keluar dari jumlah 12 macam saja. Nahwu qaulika, contohnya yang pertama dorobtu, tak di situ adalah ta'u fa'ilun, taknya fa'ilnya. Lakin akan tetapi hal huwa ismun zahirun au dhamirun, apakah itu isim zahir atau dhamir? Tu-nya di situ jawabannya dhamir, kata ganti. Fa kaifa nu'ribuha, bagaimana kita cara mengirobnya? Naqulu doroba. Nah, ada dua versi i'rab. Versinya Ibnu Utsaimin pensarah dan versinya Ibnu Ajurrum. Yang pertama versi beliau, versi yang mudah adalah doroba itu doroba pada dorobtu ya, maksudnya bukan doroba yang terpisah di kalimat yang lain, tapi doroba pada kata dorobtu. Maka cara mi'rabnya fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bidhamiri raf'in, yaitu mabni, fi'il madi mabni di atas harokat, di atas sukunnya, litisolihi bidhamiri raf'in, karena bersambung dengan domir rofa, yaitu apa? Tu di situ. Domir rofa muttasil sebagai fa'il dari dorobtu. Taib. Nah, itu menurut Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini cara yang mudah. Mabniun ala sukun. Karena yang dilihat ya, yang dilihat adalah cukup harokat huruf dari lam fiilnya, yaitu ba-nya. Dorobtu ba-nya sukunnya sudah. Katakanlah mabni atas sukun, itu lebih mudah menurut Syekh Utsaimin. Namun menurut Ibnu Ajurrum wa ala kalamil muallifi, namun menurut penulis doraba di situ pada kata dorabtu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi 'ala fathin muqaddarin 'ala akhirih.
I'rabnya beda kalau menurut Ibnu Ajurum, ya beliau kekeh berpendapat bahwasanya kekeh itu apa? Ya, kokoh pendirian bahwasanya menurut mazhab beliau, ya, fi'il madi itu senantiasa akhirannya fathah. Sehingga harus di-i'rab dengan akhiran fathah, mabni atas fathah selamanya. Kalau tidak muncul fathahnya, maka sebut saja fathah muqaddarah. Gitu caranya menurut Ibnu Ajurum. At-ta'u ta di situ, darabtu tu-nya taknya, fa'ilun mabniun dia subjeknya, mabni ala dhammi karena tu-nya kan dhammah kan, berarti atas dhammah. Fi mahalli raf'in dia berkedudukan menempati kedudukannya rafa', ya rafa'nya karena dia sebagai fa'il. La yumkinu an naqula innahu marfu'un, tidak boleh, tidak mungkin kita ucapkan, kita katakan i'rabnya marfu', enggak boleh. Karena ya kenapa enggak boleh marfu? Li anna hadhihi dhammata, karena dhammah pada tu di situ laisat dhammata i'rabin, bukan dhammah hasil dari i'rab. Tu di situ bukan dhammah hasil dari i'rab seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Dunya itu barulah karena i'rab. Tapi darab tu di sini tu-nya bukan karena i'rab, tapi karena apa? Karena memang itu bukan karena i'rab, tapi karena memang tandanya seperti itu untuk mewakili domir ana, tu, ya. Kemudian bal hiya dhammatu bina, karena memang bentuknya seperti itu, dhammah yang bentuknya seperti itu. Walihada naqulu, maka dengan demikian kita katakan mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in, tu-nya pada darabtu, tu-nya itu adalah mabni di atas harokat dhammahnya, fi mahalli raf'in menempati kedudukan rafa, yaitu sebagai fa'il. Sekarang darabna. Perhatikan, darabna naqulu daraba, maka darabanya di i'rab fi'lun madin mabniun ala sukun, ini pendapatnya Ibnu Utsaimin, maka langsung saja ala sukun karena yang dilihat lam fi'ilnya, ba-nya. Au mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih, ini pendapatnya Ibnu Ajurum dengan cara fathah muqaddarah ala akhirih, mana min zuhuriha al munasibatu atau munasabatu, karena tercegah munculnya harokat fathah pada ba-nya di situ dikarenakan al munasibatu, karena menyesuaikan pelafalan. Harusnya bukan munasibah kalau pada darabna. Kalau pada pembahasan gulami tadi baru munasibah. Intinya harusnya sampai fathah muqaddarah aja ala akhirih, sudah itu selesai. Taib. Nah di situ naknya lihat fa'ilun mabniun. Ya, fa'il dia fa'il subjek, dia mabni atas sukun fi mahalli raf'in menempati kedudukan rafa, yaitu fa'ilnya. Al-farqu, sekarang apa perbedaan darabtu dengan darabna? Nah, itu Syekh bertanya kepada kita. Al-farqu baina darabtu wa darabna anna darabtu lil mutakallimi wahdahu. Bedanya darabtu dengan darabna, aku dengan kami, di situ bedanya adalah kalau pakai aku, dhamir ana, lil mutakallimi wahdahu, hanya untuk satu orang saja. Satu orang mutakallim, ya, orang yang berbicara, satu aja orang yang berbicara. Tapi kalau darabna, ya, bukan berbicara sebenarnya, orang yang melakukan perbuatan gitu ya. Kalau konteksnya doroba. Dorobna lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu, kalau dorobna pakai nahnu maka fungsinya untuk yang pelakunya bisa satu, mutakallim sendiri, atau ma'ahu ghairuhu, atau lebih dari satu. Namanya kami kan lebih dari satu, masih dikatakan kami. Taib. Yang penting jadi pusat pembicaraan dia, yang sumber pembicaraan atau sumber perbuatannya. Ya. Kalau darabna berarti berapa orang yang melakukan, ya bisa satu, bisa dua, bisa lebih dari itu. Aulil mu'azzimi nafsahu, atau fungsi lainnya pakai dhamir nahnu itu semata-mata untuk mengagungkan, menghormati diri yang melakukannya, mengagungkan pelakunya. Qad yaqulu qailun, ya terkadang ada orang mengatakan darabna wa huwa ad-daribu wahdahu, ternyata orang yang memukul satu orang saja. Ya, darabna tapi ternyata orang yang memukul cuma sendirian. Ya, lakin yuridu bihadza ta'zim, akan tapi yang dimaksudkan adalah untuk memuliakan. Ya. Wa kullu ma adhafallahu, dan ternyata dalam ayat Al-Qur'an pun ada. Ya, wa kullu ma, semua lafaz yang Allah itu tempelkan dhamir nahnu,
ya fi hadhi sighah dalam bentuk tadi fi'il madi kena dhamir nahnu, ya contohnya fal muradu bihi at-ta'dzimu, maka fungsinya untuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Contohnya dalam surat Al-Qaf ayat 37, walaqad khalaqanas samawati wal arda wama bainahuma. Tadi khalaqana itu dikasih garis bawah. Wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lugub. Massana juga di garis bawah, ada dua. Ada khalaqana, ada massana. Khalaqana, kami menciptakan, padahal Allah itu satu. Nah, ini kok kami? Nah, tadi apa jawabannya? Karena dhamir nahnu itu bisa maknanya satu memang, atau maknanya memang untuk mengagungkan. Baik, mengagungkan bahwasanya Allah itu zat yang maha kuasa, bisa menciptakan makhluk sebesar itu. Ya, Allah maha agung. Terserah Allah, Allah maha kuat, ya maha kuasa. Wa ma bainahuma, saya terjemahkan dulu. Dan sungguh Allah lah yang telah kamilah yang telah ciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya fi sittati ayamin, dalam 6 masa. Wa ma massana min lughubin, dan kami tidak merasa letih sedikit pun, kata Allah. Ini Allah sedang menunjukkan bahwasanya Allah itu kuat, agung. Sehingga pakai dhamir apa? Nahnu. Ya. Walaupun ada pendapat lain, yang ini kan dari sisi lughah, teman-teman. Kalau dari sisi sudut pandang ilmu yang lain, ya, ketika Allah bawa dirinya dengan dhamir nahnu dalam Al-Qur'an, maka ada malaikat yang dilibatkan. Ketika ada dhamir nahnu yang dipilih dalam ayat Al-Qur'an untuk mewakili, ya, pelakunya Allah, maka melibatkan malaikat dalam bertugasnya. Contoh di sini Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian Allah tidak merasa letih sedikit pun. Namun yang tidak merasa letih wallahu a'lam. Ini jelas Allahnya langsung. Tapi seperti menurunkan hujan, itu kan yang bertugas malaikat. Ya, mencabut nyawa, kemudian apa lagi? Allah yang malaikat yang memberikan rezeki, menumbuhkan tanaman dan seterusnya. Baik. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya naquluna, adapun dhamirna di situ fa'ilna fil maudhi'aini, pada dua tempat pada ayat itu, pada khalaqana dengan massana, al muradu biha at-ta'zimu, keduanya dimaksudkan untuk mengagungkan Allah. Kemudian perhatikan, ini salah ketik kalau mukhatab. Harusnya apa? Dorobta, ya, itu salah ketik berarti. Kalau mukhatab, ya, lawan bicara, harusnya apa? Dorobta itu maksudnya. Dorobta lil mufradi mudzakaril mukhatab, yaitu bentuk mufrad, fa'ilnya mufrad, mudzakkar, dan untuk mukhatab, ya, orang kedua. Dorobti lil mufradati muannasati mukhatabati, dia mufrad perempuan, muannas, ya, perempuan, mukhatabah lawan apa? Orang kedua. Al-Arabu lamma kana ar-rajulu a'la minal mar'ati, maka kaidahnya dalam orang Arab itu, ya, dalam kalangan mereka, di kalangan mereka laki-laki itu lebih tinggi kedudukannya dari wanita. Dan begitulah Islam, ya. Laki-laki secara umum, ya, kita enggak bicarakan personal. Ya, kita bicarakan secara jenis. Jenis laki-laki itu secara umum lebih baik daripada perempuan. Sehingga nanti ada hak menceraikan itu di laki-laki, bukan di perempuan. Ya, kewajiban mencari nafkah laki-laki, bukan perempuan. Menunjukkan laki-laki lebih kuat, ya, lebih tinggi kedudukannya. Baik. Kemudian di situ itu koma harusnya. Al-arabu lamma kana rajulu a'la minal mar'ati, ja'alu lahu al-harakata al-ulya, sehingga mereka para ulama, karena laki-laki mudzakkar itu lebih kuat, nah, maka ja'alu, mereka para ulama, lahu, menjadikan lahu tadi kembali ke dhamir, ya, menjadikan dhamir untuk laki-laki itu al-harakata al-ulya, harokatnya di atas. Maksudnya gimana Ustaz? Dorobta itu maksudnya. Kalau dorobti kan harokatnya di bawah kasroh. Dorobta harokatnya di atas fathah. Fathah menunjukkan laki-laki, karena laki-laki itu, ya, lebih kuat, harus di atas, ya. Kemudian walamma kanatil mar'atu asfala, ya, kalau perempuan dalam bangsa Arab itu, ya, perempuan itu kedudukannya rendah, ya.
di bawah secara jenis ya. Jenisnya lebih rendah, asfal. Lebih rendah. Ja'alu, sehingga mereka para ulama atau mereka orang Arab laha al-harakata sufla. Nah, sehingga ulama ini harusnya ulama menjadikan ya harokat ya untuk domir perempuan itu pakai kasroh di bawah, sufla dorobti ya. Hadza minal munasibatil ghoribati, ini menunjukkan penyesuaian yang sifatnya umum saja, ghoriba. Li'anna rijala aqwa minan nisa, dengan kaidah karena laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Laki-laki di atas ya, tandanya pakai anta bukan anti, bukan terbalik. Yaqulu ba'dul ulama'i, sebagian ulama mengatakan inna jami'al alfadhi munasibatun li ma'naha, setiap kata itu, semua kata pasti sesuai dengan maknanya, menyesuaikan maknanya. Jadi ini kaidah teman-teman. Ya, setiap kosakata itu pasti menyesuaikan, ada filosofinya gitu ya. Mungkin bahas lebih tepatnya, punya filosofi. Enggak sembarang orang Arab itu bikin kata, tapi punya filosofinya. Ya. Kemudian tajidu masalan al-hajar, contohnya al-hajar. Kenapa al-hajar dinamakan al-hajar? Ya. Mujarradun matakulu hajarun tash'uru bi yubusatin wa salabatin. Ya, Allah maksudnya mujarrad di sini lebih makna yang mana? Namun kita lihat contohnya dulu. Hajarun, contohnya hajar, batu. Kalau kita terjemahnya apa? Batu kan, hajar. Hajar aswad misalkan. Maka hajar itu dinamakan batu karena memang maknanya, sifatnya sebagai berikut, yaitu tasya'uru biyubusatin wa solabatin. Dia kalau dirasakan itu yubusah, kering. Kemudian apa yubusah itu? Kering, atau makna-makna semisal itu kering, mungkin apa? Padat ya. Wa solabatin, dan punya bentuk serta ukuran. Solabah, coba antum cek di kamus, solabah itu punya bentuk ya, punya ukuran ya. Lakin manadri, akan tapi kita tidak tahu limadza, mengapa seperti itu. Hali annana na'rifu annal hajaru hajar. Yang kita tahu ya batu itu ya batu gitu loh. Enggak tahu kita definisi batu itu apa. Pokoknya batu ya batu. Yang kita lihat batu, kita sudah paham batu, tapi orang Arab tahu. Orang Arab tahu filosofinya kenapa dinamakan al-hajar. Tadi kenapa? Karena kering, punya bentuk, punya volume, dan seterusnya. Au annahu amrun yadullu 'alaiha walakinnahu ghairu mutorridin. Mutorrid itu artinya daiman. Berarti kalau ghairu mutorrid artinya tidak senantiasa seperti itu. Maksudnya apa? Bahwasanya annahu, batu itu, amrun definisinya segala sesuatu yang menunjukkan ya sifat-sifat batu. Menunjukkan sifat-sifat batu. Ya. Walakinnahu, akan tapi definisi seperti ini ghairu mutorrid, atau ghairu mutorrid, tidak senantiasa harus seperti itu. Pokoknya kalau kita paham itu batu ya sudah, pokoknya itu batu. Kadang kita nggak bisa jelaskan definisi batu itu apa. Tapi orang Arab mampu karena mereka nilai bahasanya tinggi ya. Apalagi orang Arab Badui. Kemudian walaqad ra'aina, sungguh kita lihat dilihat bisa disimak di kitab Hasyiah untuk Syarah At-Tahriri Mukhtasar Al-Usul, annahu qala, bosnya beliau berkata, ma min kalimatin fil lughatil arabiyyah illa wa bainaha wa baina ma'naha munasibah. Setiap kata dalam bahasa Arab itu pasti sesuai dengan maknanya. La dengan ila, ma dengan ila, terjemahnya pasti harus sesuai dengan maknanya. Wa darabtuma, sekarang darabtuma. Li musannan, untuk musanna, tuma di situ untuk domir musanna, min mudzakkar untuk mudzakkar, juga sekaligus untuk muannasnya. Taqulu lirrajulaini, contohnya untuk dua laki-laki maka menggunakan domir darabtuma. Wa taqulu limar'atain, dua perempuan juga pakai darabtuma sama. Walakin ma huwa domiru fi darabtuma hal huwa at-ta'u wahdaha wa ma ba'daha alamatu tasniyatin. Ya, lakin akan tapi ma huwa ad-domiru fi darabtuma, apa domir dari darabtuma itu, apakah dia taknya itu saja, domirnya mana? Ya, ditandai dengan huruf apa? Ditandai dengan huruf yang mana domirnya itu?
tu-nya saja atau bersama maknya? Maka dijawab di sini, lihat, sebentar. Au anna dhamira jami'an, ataukah tanda dhamirnya itu jami'an seluruhnya. Saya ulangi, wa ma ba'daha alamatu tasniyah, wahdaha wa ma ba'daha alamatu tasniyah, au anna dhamira jami'an. Maka jawabannya lihat di bawahnya. Fihi khilafun, ada khilaf, perbedaan pendapat ulama mengenai tanda dhamir itu yang mana. Ba'du nahwiyin, sebagian pakar nahwu, yaqulu ad-dhamiru al-jam'u al-jami'u. Dhamirnya itu kedua atau ketiga hurufnya. Tuma itu semuanya dhamirnya. Lebih mudah ya kalau kita ambil yang mudah saja. Sebagaimana nasihat Syekh Utsaimin, kalau ada khilaf dalam ilmu nahwu, ilmu qawaid, ambil yang paling mudah. Selama tidak bersinggungan untuk menentukan hukum. Bukan masalah hukum haram, halal, mubah, mustahab dan seterusnya. Kalau enggak berkaitan dengan hukum, ambil cari yang mudah. Ya. Taqulu fi darabtuma, maka engkau katakan pada darabtuma, darabanya fi'il madi, fi'lun madin mabniun ala sukuni, tumanya itu fa'il, lebih enak kan, lebih simpel. Wa ba'dhum, sebagian ulama nahwu mengatakan al-fa'ilu huwa at-ta'u, ta'nya itu saja ya fa'ilnya. Wa ma ba'dahu alamatun fariqatun, sedangkan sisanya setelahnya yaitu maknya merupakan tanda fariqah. Tanda apa fariqah itu? Tanda pembeda. Li'annaka la tufarriqu baina darabtu li nafsika wa darabtu malil musanna illa bil mimil wal alifina, untuk membedakan antara darabtu dengan darabtuma. Kalau darabtu untuk sendiri, cirinya sendiri, pelakunya untuk kondisinya satu orang, tapi darabtuma ada ma dan alifnya itu mim dan alif untuk menunjukkan musanna, supaya beda saja. Idza kunna innal mima wal alifa alamatun, sehingga kita katakan kalau pakai pendapat yang kedua, maka mim dan alifnya itu, saya ulangi, idza kunna innal mima wal alifa alamatun fa naqulu ta'u fa'ilun mabniun ala dhamir ala dham fi mahalli raf'in. Jika kita katakan bahwasanya mim dan alifnya itu juga tanda i'rabnya, fa naqulu juga kita bisa katakan ya, taknya di situ fa'il mabni atas dhamma fi mahalli raf'in, dia kedudukannya menduduki kondisi tempatnya rafa, tempatnya marfu sebagai fa'il. Wal mimu wal alifu alamatu tasniyah, sedangkan mim dan alifnya itu sebagai tanda tasniyah. Ini mengikuti pendapat yang kedua, sehingga lebih rumit ya. Lebih rumit, tapi ya kita boleh saja kita ambil untuk menambah perbendaharaan ya, wawasan. Kemudian darabtum li jama'ati dzukur, untuk bentuk mudzakkar jama', darabtuna untuk li jama'atil inas, untuk menunjukkan jama' untuk muannas. Demikian teman-teman pertemuan kita sampai di sini. Alhamdulillah satu bab selesai mengenai bab fa'il ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.